Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Zulaikho. Di sini saya sebagai pengajar bahasa Inggris. Adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang budaya sekolah. Monggo kita simak. Nah, mungkin adik-adik, apakah ada yang tahu apa sih budaya sekolah itu? Nah, kita belajar bareng ya sekarang. Nah, budaya sekolah adalah kehidupan suasana di sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan teman, dengan guru, tenaga kependidikan, staf, dan karyawan, dan juga pada seluruh warga di sekolah, dan juga mempelajari kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya banyak sekali dan nanti akan kita jelaskan atau kita beri contoh step by step. Nah, di sini adik-adik, budaya sekolah banyak sekali sebenarnya dan kita ambil 7 poin. Di sini ada budaya jujur. Jujur dalam berperilaku dan jujur dalam berkata. Jadi budaya jujur ini harus kita tekankan sejak dini. Kemudian ada juga budaya saling menghargai sesama teman, saling menghargai jika ada beda pendapat, kemudian kita bisa menyampaikan dengan baik, tidak harus dengan cara kekerasan. Kemudian di sini ada budaya kerjasama yang baik dengan teman itu akan bisa lebih ringan lagi jika pekerjaan itu terasa berat. Maka dengan budaya kerjasama, apapun pekerjaan itu akan terasa ringan. Kemudian juga ada budaya gemar membaca. Gemar membaca di sini adalah sama seperti halnya dengan gerakan literasi. Karena zaman akhir ini banyak generasi muda itu yang tidak gemar dengan membaca, lebih banyak scrolling HP, kemudian cari di Instagram, di YouTube, dan mereka pun kadang biasanya meninggalkan buku karena bagi mereka buku bisa membuat bosan dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada budaya religius. Budaya religius di sini seperti kita contohkan pada waktu pagi hari anak-anak membaca surat Yasin, kemudian sholat duha berjamaah, dan siang hari anak-anak bisa sholat duha berjamaah. Itu salah satu contoh yang terkecil saja. Kemudian budaya saling menghargai, di mana ketika ada teman yang berpendapat, kita harus mendengarkan dengan baik walaupun kita tidak setuju dengan pendapat teman tersebut. Jadi tidak harus menyinggung perasaan orang lain. Kemudian budaya kerjasama di sini dicontohkan adalah kerja bakti. Jadi membersihkan tempat itu harus dibutuhkan dengan kerjasama karena pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan dengan adanya kerjasama yang baik. Kemudian budaya gemar membaca. Gemar membaca di sini contohnya adik-adik suka membaca buku referensi. Karena yang kita lihat sekarang ini adik-adik jarang membaca karena lebih nyaman dengan gadget atau dengan scrolling Instagram, kemudian Facebook, kemudian WA dan lain sebagainya. Itu ya, dengan adanya gerakan literasi maka gemar membaca harus kita tingkatkan lagi. Kemudian di sini ada budaya religius di mana adik-adik diajarkan bagaimana untuk sholat berjamaah, kemudian bagaimana kita harus menjaga ibadah kita baik di rumah maupun di luar rumah. Jadi dimanapun kita harus menjaga ibadah kita. Kemudian budaya disiplin, salah satu contoh di sini adalah mengikuti upacara dengan baik sesuai dengan tata tertib yang ada. Nah, budaya bersih ini dimana kita harus peka ketika ada sampah yang berserakan atau kelihatan sampah sedikit aja, adik-adik langsung memungut dan membuang ke tong sampah. Itu adalah budaya bersih di lingkungan kita sendiri. Nah, untuk yang terakhir ada budaya prestasi, di mana prestasi kita harus tingkatkan baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Jadi prestasi yang baik itu akan berpengaruh pada hasil akhir anak-anak dalam ujian. Biasanya itu ada nilai plus
dari Dewan Guru atau pembimbing atau pembina. Nah, sebelum kita akhiri ada tugas nih buat adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba Anda analisis gambar di bawah ini. Budaya apa yang harus diterapkan di sekolah agar tidak terjadi hal-hal seperti gambar di atas? Nah, jawaban bisa ditulis di buku masing-masing dan nanti dikumpulkan pada saat masuk sekolah atau luring. Terima kasih adik-adik ya telah menyimak materi hari ini. Semangat, semoga tetap di rumah menjaga kesehatannya supaya kita terhindar